Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita kesehatan, waktu luang, dan kesempatan untuk hadir dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh keberkahan pada hari ini, Jumat 16 Jumadil Awal 1447 Hijriah, hari bertepatan dengan tanggal 7 November 2025. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sosok teladan kita dalam segala hal, termasuk dalam mengelola amanah harta dan menjaga kemurnian rezeki. Bapak, Ibu, serta sahabat muslim, muslimah Kementerian Keuangan, selamat datang di kajian serial investasi dengan tema Halal Haram Investasi Emas. Acara ini diselenggarakan oleh Bintang Rohani Islam, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, sebagai upaya untuk memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana mengelola harta dengan cara yang halal, aman, dan sekaligus juga dapat bernilai ibadah. Bapak Ibu hadirin muslimin muslimah rahimahullah, investasi emas kini sedang menjadi tren, baik sebagai tabungan jangka panjang maupun sebagai cara untuk menjaga nilai harta. Namun, bagaimana pandangan fikih Islam terhadap berbagai bentuk investasi emas, mulai dari emas fisik, tabungan emas, hingga emas digital? Mengapa sebagian ulama memperbolehkan, sementara sebagian lainnya masih memperdebatkan keabsahan akadnya? Karena itu, melalui kajian ini, Ustadz Dr. Oni Syahroni akan mengulas berbagai pendapat di kalangan ulama, menjelaskan landasan hukumnya, serta memberikan panduan agar kita dapat berinvestasi secara aman, tenang, halal, dan penuh keberkahan. Harapannya, kita tidak hanya cerdas secara finansial, tetapi juga bijak secara spiritual. Karena investasi terbaik adalah yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, agar acara kita penuh dengan hikmah dan keberkahan, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Saudara Wismu Nandari Garinando dari Biro KLI dan dilanjutkan dengan sari tilawah oleh Saudari Nurul Aini dari Biro Umum. Kepada beliau berdua kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن
تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertaubat, maka berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak dizalimi, dirugikan. Jika dia orang yang berutang itu dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah membebaskan hutang, itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya. Waspadalah terhadap suatu hari kiamat yang padanya kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian, setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. Barakallahu fikum. Terima kasih, jazakumullah khair katsira buat Mas Wisnu, kepada Mas Wisnu dan Mbak Nunu. Potongan ayat yang baru saja kita dengar, Bapak Ibu sekalian, menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa berhati-hati dalam mengelola harta dan menjaga kemurnian niat dalam setiap transaksi, insya Allah. Baik, Bapak Ibu serta hadirin sekalian, sebelumnya kami mengundang Bapak Ibu untuk mengisi presensi dan survei yang telah disediakan oleh panitia. Silakan, mungkin hadirin bisa scan QR yang ada di layar, nanti akan dibantu untuk tampilkan di layar. Dan Bapak Ibu bisa mengisi sesuai harapan dan masukan. Tentunya masukan dan aspirasi Bapak Ibu semuanya akan sangat bermanfaat untuk mengembangkan penyelenggaraan kajian Bintal kita depannya. Baik Bapak Ibu serta sahabat Rohis semua, narasumber kali ini adalah sosok yang sangat berkompeten di bidang ekonomi syariah. Beliau adalah Ustadz Dr. Oni Syahroni, LCMA, anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dosen, penulis, dan praktisi ekonomi syariah yang aktif berdakwah di berbagai forum ilmiah dan media Islam. Beliau lahir di Serang tanggal 26 November 1975 dan menuntaskan pendidikan sarjana di Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 2000, kemudian magister fikih muqaran Fakultas Syariah Al-Azhar Kairo tahun 2005, dan kembali menyelesaikan doktoral S3 dengan jurusan yang sama Ustaz ya, di Al-Azhar Kairo tahun 2009. Spesialisasi beliau adalah fikih muamalah dan ilmu syariah. Saat ini Ustadz Oni aktif sebagai pengasuh konsultasi syariah di Yayasan Rumah Wasitiyah
dan kemudian pengasuh konsultasi syariah di kanal republika.id setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, serta aktif sebagai anggota Dewan Pembina STIE SEBI, penulis buku dan referensi, serta anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ustadz Oni adalah tokoh ulama syariah, mendapatkan penghargaan sebagai tokoh ulama syariah tahun 2015 versi majalah Investor Jakarta, dan tokoh ulama pendukung zakat sejahterakan umat pada Basnas Award tahun 2023 dan 2025 di Jakarta. Beberapa karya beliau, ada beberapa buku yang kami bacakan, judulnya adalah itu. Kemudian ada Bekerja dan Berbisnis, Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, Makosid Bisnis dan Keuangan Islam, Fikih Muamalah, Usul Fikih Muamalah, dan Fikih Zakat Kontemporer. Masya Allah ya. Baik, Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, tanpa berlama-lama lagi langsung saja mungkin kita berikan pantun ya untuk mengantarkan Ustadz. Mohon izin Ustadz, Bapak Ibu sekalian, ngaji pagi bahas nabung emas, lihat harga naik, hati berbunga bermekaran, biar enggak salah jalan dan tetap pas. Kepada Ustadz Oni Syahroni, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Pak Nur. Mohon izin ditayangkan ya bahan presentasinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana ya Allah fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ansur ahlana fi Ghazzata wa Palestin wa Sudan. Allahumma ansurhum nasran azizan mu'azzara. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, salam ta'zim, salam hormat dari saya buat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, materi kita pada hari ini seputar investasi emas ya. Bagaimana tuntunan syariahnya. Izin kita lanjut ke halaman berikutnya. Bapak Ibu sekalian, materi pertama kita seputar cicil emas ya. Jadi cicil emas mungkin Bapak Ibu bisa dapatkan beberapa contoh produknya di cicil emas, produk Bank Syariah Indonesia, juga Pegadaian Syariah, atau mungkin ada beberapa lembaga keuangan syariah lain. Jadi misalnya Bapak Ibu membeli emas 1 gram hari ini seharga 2.550.000. Nah, kemudian 250.000 jika tunai. Tapi karena tidak tunai, cicilan 12 kali 1 tahun, tenor 1 tahun, maka akan ada penambahan tuh. Jadi total harga emas 1 gramnya menjadi 3.200.000. Nah, pertanyaannya apakah selisih tadi itu margin yang halal dari transaksi jual beli emas secara cicil atau dia adalah riba. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita merujuk kepada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang diadopsi menjadi kebijakan Bank Sentral Indonesia, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan regulasi terkait, itu disimpulkan bahwa cicil emas itu dibolehkan. Contoh kelebihan tadi 2,5 menjadi 3,2 itu selisihnya bukan interest, bukan riba, tetapi itu adalah keuntungan atau margin yang halal.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi dia masuk dalam kategori jual beli atau al-bai' dalam ayat tersebut. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan, membedah fatwa putusan bahwa jual beli emas itu dengan cicil itu dibolehkan. Nah, kita bisa lihat di nomor 1, Bapak Ibu sekalian, pertama, ini bolehnya merujuk kepada pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dua orang ulama sebagai muassis ya, father dari madhab Syafi'i dan Imam Malik. Saya kutip ini dari kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid Ibnu Rushd. Nah, di situ dituliskan wa wafaqa Syafi'i wa Malikiyan anna kaunahuma ru'usan lil athman kiamril mutlaqah. Jadi kira-kira sederhananya bahwa menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, kata emas dalam hadis Ubadah, az-zahab bil-zahab wal fiddah bil-fiddah hingga akhir, maksud emas tersebut adalah maksud emas yang ada dalam hadis tersebut adalah emas sebagai alat tukar, alat bayar mata uang. Jadi emas itu harus tunai, harus spot, harus ya dan biadin, nilainya sama pada saat emas itu sebagai alat bayar, alat tukar mata uang. Ru'usan lil athman. Tetapi pada saat emas tidak lagi sebagai alat bayar, tidak lagi sebagai alat tukar, maka tidak berlaku lagi hadis tersebut, karena hadis tersebut berbicara tentang emas sebagai alat bayar. Oleh karena itu cicil emas dibolehkan gitu. Nah, yang kedua, dari mana rujukan bahwa emas itu sebagai alat bayar atau sebagai komoditi? Dari kebiasaan masyarakat. Jadi tadi pagi kita naik kereta dari Bogor ke Ngisi Imani ya pakai rupiah, bukan pakai emas. Nah, kemudian pulang kita ke tempat kerja pakai Gojek, Grab, dan lainnya. Itu juga kita top up Imani kita juga pakai rupiah. Nah, kemudian kita bayar SPP anak-anak, biaya bulanan kuliah anak-anak, transfer nafkah orang tua mertua juga pakai rupiah. Jadi yang menjadi alat bayar itu ternyata rupiah, itu kebiasaan masyarakat. Yang ketiga, ternyata pendapat ini bukan hanya pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kita lihat Ibnul Qayyim contohnya, beliau mengatakan annal hilyatal mubaha sorat bisun'ati kathiyab. Jadi kalau emas diproduksi menjadi cincin, maka ia tidak lagi menjadi alat bayar, tetapi sebagai komoditi seperti halnya pakaian. Nah, Sulaiman Mani ini adalah salah satu ulama besar generasi awal ya yang hadir pada konferensi Bank Syariah tahun 70-an. Beliau mengatakan anas samaniya fi dzahab wal fiddati mughalatun fiha illa ma akhrajatus sina'ah an makna samaniyah. Jadi maksud emas dalam hadis itu keberadaannya sebagai alat bayar. Oleh karena itu, jika emas itu diproduksi sebagai komoditi, maka tidak lagi sebagai alat bayar. Gitu. Yang terakhir, merujuk kepada fatwa DSN nomor 77. Nah, ini adalah salah satu pendapat dalam fikih yang diadopsi oleh DSN MUI, yang saat ini dijadikan rujukan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Nah, begitulah pilihan pendapat dalam fatwa. Nanti jika Bapak Ibu ingin membedah, ingin menanyakan hal-hal yang luput saya jelaskan, boleh kita diskusikan di sesi tanya jawab. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke beli emas via digital. Pertama-tama yang perlu dijelaskan adalah karena kalau kata-kata ini kita dengar tanpa mendapatkan pemaparan langsung seperti forum ini, online atau offline, mungkin akan ada beragam penafsiran
Tetapi sesungguhnya yang dimaksud dengan beli emas via digital di lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Indonesia ataupun Pegadaian Syariah, beli emas melalui platform, melalui Bion, mobile banking, platform itu sebenarnya digital itu hanya cara membeli. Cara membeli. Jadi emasnya ada, cuman dibeli secara digital. Persis seperti kita membeli barang melalui Tokopedia, Lazada, Shopee, di mana barangnya tidak terlihat, tidak seperti kita beli bubur tadi pagi, tapi memang secara online bertransaksinya melalui digital, Nah, setelah itu nanti emasnya bisa cetak fisik melalui area atau kita titip, kita gadaikan, kita jual atau kita transfer ke sesama pemilik rekening emas, elektronik emas. Nah, seperti ini apa saja sih tuntunannya? Yang pertama adalah harga emas itu jelas disepakati. Jadi biasanya kalau kita beli melalui Bion, itu kan harga emas disepakati. Jadi misalnya ini nih Antam, ini harta dinata. Jadi gramasi berapa. Jadi itu tuh dijelaskan terkait dengan harga, terkait dengan nilainya. Jenis emas yang dibeli juga jelas ya. Nanti dijelaskan di situ. Ini jenis emasnya karata seberapa. Nah, kemudian yang ketiga dibeli dengan skema syariah, diantaranya jual beli tunai, penitipan menggunakan skema wadiah yadud doman, dan serta cetak fisik dilakukan dengan skema ijarah. Jadi kalau beli emas via digital, selain cicilan emas, kalau yang ini berarti akadnya akad albay nakdan. Jadi jual beli tunai. Oleh karena itu dalam transaksi beli emas via digital, itu emas harus stokis. Emas itu kudu memiliki emas dulu sebelum dilakukan akad jual. Akad jual. Nah, kemudian apa sih alasannya? Alasannya ini Fatwa DSM nomor 110, beli emas tanpa menerima fisiknya selama pembeli memiliki bukti. Jadi kalau dalam standar IOV, boleh tuh membeli emas secara porsi. Nah, ini saya kutip, wa yatahaqqaqul qabdul hukmi biqabdis safikati biqabdis sabikati wa tamkinil mushtari min at-tasarrufi biha au biqabdi syahadatin tumathilu milka sabikati muayyanatin mumayyazatin an ghairiha. Jadi serah terimanya seperti apa sebagai bukti peralihan kepemilikan. Nah, jadi serah terimanya itu serah terima non fisik. Kalau menurut standar syariah internasional IOV, itu bukti kepemilikannya serah terima non fisik itu boleh, tetapi harus ada bukti. Misalnya di sini dicontohkan itu ada sertifikat atau bukti lain yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu memiliki emas porsi yang muayyan tadi, yang muayyan. Nah, itu serah terima non fisik. Sebagaimana juga dalam transaksi keseharian kita, ada serah terima fisik pada saat kita berbelanja langsung. Misalnya kita makan di warung, offline, nah itu uangnya dari tangan ke tangan, makanannya dari tangan ke tangan ya. Seperti ya di warteg, di rumah makan nasi Padang, di resto, di mana kita hadir ya. Nah, ada juga yang serah terima non fisik seperti kita menerima salari sebagai pegawai tanggal 1, tanggal 25 jam 00. Kalau kita ada notifikasi SMS tuh nanti biasanya kalau ada uang masuk ada notifikasi kredit. Nah, notifikasi kredit itu dalam bahasa fikih namanya al-qaid al-masrafi. Dengan kredit maka sebenarnya kita seakan-akan ada amplop dan isinya masuk tuh ke kantong. Ada serah terima. Jadi uangnya masuk tetapi uangnya nggak kelihatan, nggak kepegang tangan. Nah, itu namanya serah terima non fisik. Kepemilikan beralih walaupun barangnya nggak keraba gitu, nggak keraba. Persis seperti kita jual rumah di luar kota, di Madura, Surabaya, Semarang, tapi kita ada di sini, kemudian kita kirim melalui WhatsApp, AJB, SHM, dan sejenisnya. Jadi rumahnya nggak dipanggul, nggak diserah terimakan gitu. Nah, walaupun tidak diserah terimakan fisiknya, tetapi dengan jika beralih ke pemilikan, maka itu termasuk serah terima non fisik. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Nah, Bapak sekalian, sebagai penutup,
ingin saya jelaskan juga Nutup terkait mulai, dengan zakat. baru dibuka udah nutup. Nah, ini sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini terkait dengan zakat emas ya. Jadi yang tadi berbicara dengan cicilan emas, kemudian yang kedua beli emas sebagai apa? Secara online. Nah, terakhir seputar zakat emas. Nah, Bapak Ibu sekalian, zakat nomor 1 ini emas yang dimiliki. Contoh ya. Emas yang dimiliki itu contohnya logam mulia, tabungan emas di bank syariah, perhiasan yang tidak digunakan oleh ibu-ibu ya, bukan gadai atau cicilan yang belum lunas. Jadi intinya dimiliki. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, emas yang tidak dimiliki secara sempurna seperti emas yang statusnya digadaikan atau emas yang sedang dalam cicilan itu tidak wajib zakat. Begitu pula kalau emas itu digunakan sebagai perhiasan oleh ibu-ibu dalam kadar yang standar. Dalam kadar yang lazim itu tidak wajib zakat. Nah, yang kedua, dia wajib zakat apabila genap 12 bulan, berusia 12 bulan, mencapai minimum 85 gram emas dengan karat 24 karat, harga buyback, harga jual. Nah, jika itu terpenuhi, maka wajib zakat ditunaikan 2,5%. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin simulasi di bawah ini bisa saya jelaskan melalui ilustrasi ya. Jadi misalnya Ibu Aisyah ya. Ibu Aisyah itu di Januari punya emas 50 gram. Nah, kemudian di Februari nambah emas saldonya menjadi 70 gram. Nah, kemudian di Maret menjadi 85 gram. Nah, maka Maret ini bukan wajib zakat, tetapi argo 12 bulan mulai jalan. Nah, kapan ia menghitung momentum wajib zakat? Berarti di bulan Maret tahun berikutnya. Jika di bulan Maret di tahun berikutnya saldo emas itu mencapai minimum 85, maka sudah wajib zakat ditunaikan 2,5%. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Oni atas penjelasannya. Dan Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan untuk Bapak Ibu bisa bertanya Ustadz ya, untuk melakukan pendalaman mungkin. Bapak Ibu bisa raise hand ataupun bisa menulis di kolom chat. Sebelumnya kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu juga nanti dimohon untuk mengisi presensi dan survei yang disediakan panitia yang ada di layar nanti insya Allah akan ditampilkan. Baik, ini sudah ada tadi yang raise hand. Satu orang tadi kalau nggak salah ya, Bapak Nandar Ahmad Faisal. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustadz, saya nggak bisa on cam Pak ya. Mohon maaf. Mungkin pertanyaannya Ustadz ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama itu ketika kita nabung emas ya, misalkan di Pegadaian atau di bank. Nah, kalau nggak salah tuh kalau kita mau mencairkan itu kan ada biaya cetak emas. Kalau nggak salah seperti itu dulu tuh. Saya pernah soalnya. Nah, itu apakah itu dianggap sudah ada emasnya atau dianggap sebenarnya itu belum ada emasnya, Ustaz? Boleh nggak seperti itu? Itu pertama. Keduanya, ketika kita punya emas terpisah ya dengan istri ya, Ustaz. Misalkan kalau sendiri-sendiri kan belum cukup tuh, nggak nisab gitu. Nah, kalau digabung, sebenarnya saya sudah nisab kalau digabung. Nah, seperti itu apakah sudah wajib zakat ketika digabung atau hitungannya sendiri-sendiri saja? Mungkin seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Langsung ya? Silakan Ustaz, langsung saja. Ya, terima kasih Bapak. Jadi untuk yang kedua, jika beberapa jenis emas tadi itu masuk dalam kategori wajib zakat, maksudnya memang dimiliki secara sempurna, tidak digunakan oleh ibu-ibu sebagai perhiasan, maka dia wajib zakat.
pada saat usia sudah 12 bulan mencapai minimum 85 gram emas. Nah, cara menghitungnya berarti kalau memang digabung, jika karatasinya berbeda-beda ya, ada emas Singapura, ada yang 24 karat, maka bisa kita valuasi, kita taksir harganya merujuk, pertama sebelum itu tentukan dulu 85 gram emas saat ini berapa. Kalau misalnya merujuk pada Antam per gramnya itu 2,5, 2.500.000 misalnya, maka berarti kali 85 sama dengan sekian. Itulah yang menjadi rujukan. Setelah itu beragam emas tadi yang kita miliki, yang 24 karat, yang sekian karat, itu nanti divaluasi. Setelah divaluasi kira-kira nyampe apa tidak. Kalau nyampe berarti wajib zakat, kalau belum nyampe berarti tidak wajib zakat. Begitu untuk yang nomor 2. Kemudian yang nomor 1, betul, jadi kalau kita nabung emas kan berarti sebenarnya beli emas secara tunai, kemudian dititip, ada opsi lain digadai, dijual, atau dicetak fisik. Nah, nabung emas itu kalau misalnya contohnya di BSI, itu tuh beli tunai. Memang bank syariah ini menjual emas yang ready stock kepada nasabah, kepada si pembeli. Jadi si pembeli ini beli, misalnya punya uang 100.000, beli. Besok lagi ada uang 50.000, beli. Nah itu tuh bukan nabung uang, tetapi itu tuh beli emas, emasnya kemudian dititip. Jadi memang jual beli tunai, emasnya memang sudah tersedia. Nah, tapi emasnya itu tidak seperti cicilan emas. Kalau cicilan emas kan memang kita lihat ya, memang emas berbeda. Nah, kalau ini nih emasnya emas lempengan dalam bentuk porsi. Nah, sehingga biasanya ada klausul tuh, sudah diakadkan di awal bahwa apabila akan ada cetak fisik, maka ada biaya tuh. Nah, itu tuh sudah diakadkan di depan. Persis seperti kita kalau beli barang di e-commerce. Misalnya e-commerce tersebut membebankan biaya penghantaran barang ke rumah setelah 3 hari itu, maksimum 3 hari, oleh kurir. Nah, itu dibebankan kepada si pembeli. Misalnya seperti itu. Nah, itu selama itu disepakati dari awal, maka dibolehkan. Berarti ada biaya, ada harga beli, ada biaya cetak atau biaya penghantaran. Apakah sudah ada emasnya? Memang sudah ada. Jadi karena dari awal memang emasnya itu yang kita beli yang itu dititip. Berarti emasnya itu memang sudah ada. Karena itu syarat sah jual beli. Karena kalau tidak ada, memang rukun akadnya tidak terpenuhi. Kalau di lembaga keuangan memang ada pengawasannya, harus cross check di lapangan biasanya sebelum menjadi produk emas, jual beli emas secara digital itu sudah disurvei tempat penyimpanan di Antam, penyimpanannya seperti apa, proses pencatatan pembukuannya seperti apa, serah terima bukti kepemilikannya seperti apa. Demikian Bapak. Baik, terima kasih Ustadz. Bapak Nandar, bagaimana? Apakah ada yang masih perlu diperdalam kembali? Ya, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Jazakallahu khairan. Ustadz, tadi sedikit teringat. Tadi kalau di e-commerce itu kan kita sering menyangkut dikit ya Ustadz ya. Kita sering dapat potongan harga tuh Ustadz. Jadi misalkan kita bayar pakai GoPay, itu kita dapat potongan misalkan berapa puluh ribu gitu untuk harga emas. Nah gitu-gitu itu termasuk secara transaksi gimana Ustadz? Apakah halal atau bagaimana Ustadz? Karena kan bukan harga awal gitu ya. Iya, sebenarnya sih kalau yang memberikan pertama ada dua jawaban. Yang pertama, kalau dari sisi sumber bonus, sumber diskon, kalau yang memberikan diskon itu adalah penjual langsung, sebenarnya sih tidak ada isu. Karena yang terjadi adalah si penjual merelakan sebagian keuntungan untuk diberikan kepada si pembeli, berharap itu bagian dari gimmick marketing yang bisa dikompensasi dengan customer loyal gitu. Banyak yang beli lah gitu. Jadi yang seharusnya dia tuh untungnya per
pak itu misalnya 10.000, dia kurangi jadi 8.000, 2.000 dikasih, berharap nih banyak customer berikutnya yang antri gitu. Jadi berarti yang terjadi sebenarnya dia merelakan tanazul anil hak, gitu, merelakan sebagian keuntungan. Nah, tapi kalau dari sisi alat bayar, memang sih saran saya, Bapak Ibu, kalau memang idealnya sih kita memilih alat bayar yang berizin sebagai alat bayar digital yang bersertifikat syariah. Jadi misalnya kalau saya tuh kalau naik kendaraan dan memilih Gojek atau Grab, maka saya top up tuh link aja syariah dari rekening saya di BSI. Setelah saya top up, baru kemudian kalau kita pesan Gojek atau Grab kan ada alat bayar tuh, ada voucher, ada tunai, ada. Nah, saya pilih membayarnya menggunakan link aja syariah. Mungkin itu salah satu pilihan, kecuali memang jadi menggunakan alat bayar yang bersertifikat berizin sebagai e-money, uang elektronik syariah. Kecuali kalau Bapak Ibu mungkin dihadapkan pada pilihan di mana ingin membeli sesuatu yang dibutuhkan tetapi di uang elektronik syariah tidak bisa dijadikan alat bayar. Mungkin itu kondisi itu yang membolehkan. Demikian. Terima kasih Ustaz. Sedikit lagi Ustaz, kalau alat bayar e-money yang masuk dalam sertifikasi halal tadi selama sejauh ini di Indonesia ada apa Ustaz? Kalau boleh spill dikit. Ya. Syariah. Ya, kalau uang setahu saya yang biasa saya lakukan ya link aja syariah. Saya tuh belum kalau hari ini nih belum update ya. Mungkin ada lagi, cuman karena mungkin itu salah satu contoh ya. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Silakan Bapak Ibu yang lain. Tadi saya lihat udah ada yang raise hand. Pertama mungkin mohon maaf ini Bapak atau Ibu ya. Rumyimah. Silakan Bapak atau Ibu Rumyimah. Mungkin bisa open kamera dan open mic. Baik, terima kasih atas waktunya. Ibu, ya, terima kasih. Yes. Untuk Ustadz, mohon maaf saya ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, untuk tadi dijelaskan tentang valuasi nilai emas yang wajib kita zakati ya. Maksudnya dinilai terlebih dahulu. Kalau yang kita tahu kan ketika kita beli sama ketika kita jual emas itu kan harganya beda ya. Secara umum ya. Ada harga buyback ketika kita jual. Kemudian tapi ketika kita beli harganya berbeda. Untuk valuasi nilai emas itu sendiri apakah menggunakan harga buyback atau menggunakan ketika kita beli, karena selisihnya kan lumayan ya. Kalau kita pakai harga beli kan akan lebih tinggi zakat yang harus kita keluarkan. Tetapi ketika kita pakai harga buyback, khawatirnya misalnya harusnya sudah masuk nisab, nggak kita zakati kan jadi bumerang juga buat kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuk zakat penunaian zakat dari emas itu sendiri apakah harus dalam bentuk emas atau boleh dalam bentuk lain, misalnya dalam uang atau mungkin dalam bentuk bahan makanan dan sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, agak sedikit keluar dari jalur terkait emas ya. Misalnya nih Ustadz, kita punya tabungan pendidikan anak ya, kan memang dananya tidak kita pakai ya karena kita alokasikan untuk tabungan pendidikan anak. Ketika itu nilainya sudah setara dengan nisab 1 tahun 85 gram emas itu apakah juga wajib kita zakati Ustadz? Itu saja Ustadz, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Jadi yang pertama terkait dengan nilai emas saat nilai emas nilai 85 gram emas, apakah yang dirujuk itu harga beli, harga jual. Jadi yang dirujuk itu harga buyback, harga jual. Jadi jika hari ini adalah bulan ke-12 tanggal 30.
usia emas kita memang sudah 12 bulan dan nilainya 100 gram. Maka pada saat valuasi kita lihat hari ini misalnya harga emas itu kalau harga beli 2,5 saya lihat di Bion 2,5 2.500.000 sekian. Tapi kalau kalau harga jual sekitar 2,3 2,4 ya sekitar. Berarti yang kita rujuk harga buyback 2,3 sekian, hampir 2,4. Jadi buyback ya. Nah, yang kedua terkait dengan kalau emas kita wajib zakat ditunaikan 2,5%, 2,5%-nya itu berbentuk apa? Apakah harus emas atau yang lain? Sebenarnya tidak harus emas. Jadi boleh disalurkan dalam bentuk apapun, yang penting senilai dengan nominal 2,5%. Kalau 2,5%-nya adalah 250.000, maka kita boleh salurkan dalam bentuk emas senilai itu, atau dalam bentuk SPP buat duafa. Misalnya ada keponakan kita yang butuh SPP atau atau BPJS kesehatan kita seperti itu. Jadi tidak harus emas. Bahkan sebenarnya tuntunan adabnya berikan yang paling memudahkan, yang paling bermanfaat untuk mereka ya. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan tabungan pendidikan. Nah, ini tabungan pendidikan ini kan sebenarnya dana kita itu kan dikelola ya. Jadi dikelola dengan akad mudorobah. Jadi katakanlah kita ini tabungan pendidikan kita misalnya 10 juta. Kalau mau nambah lagi misalnya auto debit sampai total 50 juta. Jadi 50 juta itu berarti kita itu sebagai pemilik modal diserahkan kepada lembaga keuangan untuk dikelola. Nanti berarti pada saatnya misalnya setelah 3 tahun 4 tahun kita terima bagi hasil plus biasanya sih ada asuransi jiwa dan lainnya. Nah, kalau memang tabungan pendidikan itu isinya investasi, modal kita diputar, berarti kewajiban zakat kita itu dari hasil investasi. Jadi ilustrasinya misalnya tabungan pendidikan kita 100 juta. Kemudian kita konfirmasi ke customer service di bank setelah 12 bulan, kan dia wajib zakatnya setelah 12 bulan ya. Bukan bulanan. Setelah 12 bulan bagi hasilnya 15 juta. Oh, berarti belum wajib zakat. Jadi karena nisabnya itu dari bagi hasil. Jadi kita ulangi kriterianya. Tabungan pendidikan itu menjadi wajib zakat apabila bagi hasil dalam 12 bulan itu mencapai minimum senilai 85 gram emas. Kalau belum mencapai nilai tersebut berarti belum wajib zakat. Demikian Ibu. Bagaimana Bu Rumyimah? Apakah ada yang masih? Itu tadi untuk misalnya tabungan pendidikan ya Ustaz. Kalau misalnya tabungan biasa kan juga akadnya beda ya Ustaz ya. Perlakuannya sama atau berbeda? Ya, biasanya kalau tabungan biasa itu kan ada dua pilihan ya. Ada titipan atau wadiah, atau investasi atau mudorobah. Jadi titipan menggunakan akad wadiah yang on call bisa ditarik kapan saja, atau kita memang niat bisnis menggunakan akad mudorobah. Kalau titipan atau wadiah itu berlaku seperti halnya zakat emas. Jadi berarti dia nisabnya nisab total tuh, pokok dan bagi hasil. Tapi kalau yang mudorobah berarti itu nisabnya dari bagi hasil karena dia diputar ya. Jadi mengikuti hadis ya, karena yang hadis Samurah bin Jundub, karena yang muruna anukhriyas sadaqah miman wa idulil bay. Jadi kesimpulannya kalau titipan wadiah berarti seperti halnya emas dari total. Tapi kalau mudorobah ada underlying diputar gitu, maka mengikuti zakat investasi atau perdagangan. Gitu. Baik Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Rumyah, Ustaz ini barakallah. Ustaz sedikit nambahin tadi ya. Tadi kan
kita boleh menyalurkan langsung gitu ya, dan tidak harus dalam bentuk emas gitu. Kita bisa mungkin dalam bentuk SPP ataupun kita ngasih ke duafa gitu. Nah, kadang kita juga boleh nggak Ustadz, kita tuh nggak perlu lewat lembaga penyalur gitu ya, tapi langsung kita berikan misalkan ke adiknya ibu kita gitu, atau saudara yang memang secara ekonomi menurut kita gitu memang layak kita berikan zakat. Kemudian bagaimana ukuran kita itu yakin bahwa oh ini boleh nih dikasih zakat gitu Ustaz. Iya, baik. Yang pertama sih idealnya mungkin kalau memang donasi kita cukup, zakat kita cukup, harusnya sih ke lembaga zakat, ke lembaga penyalur mitra ada, yang langsung juga ada. Karena ada beberapa penyaluran yang kita tidak bisa langsung, misalnya berdonasi, berzakat untuk saudara-saudara kita di Gaza, membuat sumur, klinik, rumah sakit untuk korban genosida di Gaza. Nah, itu kan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan langsung. Jadi menurut saya bagus juga jika kita menyediakan porsi untuk lembaga mitra, lembaga zakat, lembaga kemanusiaan, khususnya yang darurat ya, seperti Gaza, Palestina, Sudan, dan lainnya. Nah, yang kedua, kalau ingin memilih sebagiannya untuk langsung, satu kriterianya. Yang boleh itu berarti selain istri, selain suami, selain orang tua mertua, selain anak. Jadi zakat itu tidak boleh disalurkan untuk istri atau suami, orang tua atau anak. Jadi keempat itu tidak boleh karena mereka adalah wajib nafkah kita. Jadi mereka itu hanya boleh menerima dari pendapatan kita, dari nafkah, bukan dari zakat. Berarti boleh untuk selain mereka seperti adik kandung, sepupu, adik ipar, keponakan, selama mereka itu memenuhi kriteria penerima zakat yang 8 kelompok inamas shadaqatul lil fuqara itu. Jadi kalau mereka duafa, kalau mereka misalnya ibnu sabil, maka mereka berhak gitu. Baik, terima kasih banyak Allah, barakallah. Selanjutnya yang ada di raise hand ada Bapak ya, Bapak Farihin, insya Allah. Silakan, tafadhol, Bapak. Bapak Farihin, silakan, mungkin bisa open mic. Nampaknya Bapak Farihin sedang tidak stabil ya koneksinya. Mungkin selanjutnya ada Ibu Istianti. Silakan Ibu. Baik, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Oni, salam ketemu lagi. Pernah kami ikut muridnya di kajian kitab Bidayatul Hidayah di Sebi beberapa tahun yang lalu. Ketemu lagi, Bu. Ya, ini kami mempertanyakan ada satu hal aja, Ustadz Oni, terkait dengan pegadaian. Tadi di pegadaian kan ada syariah, ada yang enggak ya? Ya. Oni, Ustadz Oni. Nah, ini kebetulan saya udah jadi nasabahnya pegadaian, tapi bukan syariah, tetapi ternyata di pegadaian biasanya juga ada tabung emas, Ustadz Oni. Nah, ini jadi meragukan juga, maksudnya kami sudah punya ya tabungan emas. Itu apa bedanya tabungan emas di syariah, yang pegadaian syariah maupun atau konvensional? Saya kan konvensional nih kebetulan, Ustadz Oni. Nah, saya transaksinya selama ini cuma ya beli, kita jual, sepertinya tidak ada yang kelihatannya tidak syariah, tapi apa yang membedakan? Mungkin menjadi pengetahuan buat kita semua. Terima kasih, Ustadz Oni. Iya. Terima kasih Bu, alhamdulillah, jazakallah, ini diingetin udah lama banget ya sebelum pandemi dulu. Ya Ibu, jadi memang kalau yang bisa dipaparkan, dijelaskan ke permukaan, ke publik itu yang syariah.
karena bisa kita masuk ke dapurnya. Jadi ada OJK-nya rujukannya syariah, audit internal eksternal rujukannya syariah. Ada dewan pengawasnya di Pegadaian Syariah ya. Mereka pasti sebelum ada produk ini kudu ngecek sana sini. Di antamnya, penyimpanannya, skemanya. Kalau yang konven itu pasti tidak ada klausul syariah. Nggak mungkin ngatur akad-akadnya. Tapi kita juga gelap tuh. Nggak bisa masuk ke dalam. Nggak ketahuan apakah ada emasnya atau tidak. Tapi kalau yang syariah, bisa kita sampaikan bahwa tabungan emas itu beli emas tunai. Karena beda fitur dengan cicilan emas. Kalau cicilan emas kan memang murabahah ya, murabahah. Nah, kalau yang ini nih kalau ini beli emas tunai, jadi emasnya ada, kemudian dijual. Di tabungan emas itu kalau di Pegadaian Syariah itu berarti beli emas secara tunai. Kemudian kalau kita punya uang, kita beli lagi, berarti beli emas tunai nambah ke yang ada. Jadi kalau kemarin beli emas 100.000 dapat 0,000 sekian gram, hari ini kita transaksi lagi 250.000, berarti nambah tuh. Jadi tercatat emas kita di penyimpanan itu sekian. Nah, boleh juga mungkin bisa diminta bukti kepemilikan apa gitu dari. Jadi begitu sih kalau menurut saya Dakma yaribuk ila malaya ribuk ya. Memang kalau contohnya Pegadaian harusnya sih yang syariah. Karena dia bisa dilihat dapurnya. Tapi kalau yang konven memang kita nggak bisa tuh. Karena pasti rujukannya juga konven. Akad-akadnya tidak bisa, karena tidak ada klausul di regulasi terkait gadai konven yang syariah yang menjadi rujukan. Gitu. Baik, bagaimana Bu Isti? Apakah masih ada yang perlu diperdalam? Cukup sepertinya. Jadi intinya di Pegadaian konven walaupun sama-sama emas, tabung emas, tetapi memang tidak bisa dilihat secara pasti gitu ya Pak Ustadz ya, Betul, intinya. betul. Tidak bisa dipastikan. Kalau tabungan, tapi kalau gadai itu dipastikan ribanya itu. Kalau gadai sudah dipastikan ribanya. Oh enggak, ini saya bertanya tentang tabungannya aja Pak Ustadz. Saya Tabungan kalau ya. gadai kayaknya sudah paham karena di situ riba ya. Ya, Tapi betul. tabungannya tuh mirip-mirip ternyata. Kebetulan saya udah lama ya di itunya. Jadi saya waktu itu belum punya tabungan yang syariahnya. Jadi kalau memang itu tidak jelas ya mungkin jadi masukan buat kami. Terima kasih Ustadz. Iya. Baik, terima kasih Bu Istianti. Izin Mas, saya udah aktif, maaf, boleh saya bertanya? Pak Farihin saya. Oh iya, baik Pak. Tadi saya sebut Bapak mungkin. Terima kasih Ustadz. Silakan Bapak, ya. Oni, Mas Nur. Ini terkait ada beberapa pertanyaan Ustadz Oni. Yeah. Yang pertama, ini pertanyaan yang orang lain yang saya belum bisa menjawabnya Pak. Misalnya begini Pak. Seseorang punya emas dalam kondisi konsisten, fix gitu ya, misal 100 gram. 100 dan dia gram. tidak bertambah gitu kan. Selama itu tidak bertambah 100 gram sehingga kan dia wajib kena zakat 2,5% ya. Iya. Karena tidak bertambah, otomatis emas yang dia punya itu 100 gram itu akan kena zakat terus sampai 40 tahun kira-kira gitu ya. Akan habis itu emasnya gitu kan. Karena tidak bertambah, tidak berkurang kan, sehingga 100 gram itu dengan sendirinya akan habis 40 tahun karena dizakati 2,5%. Saya belum tahu hikmahnya apa Ustadz. Tapi pertanyaan orang lain ya, ini saya bingung menjawab dia itu kan. Hikmahnya apa di balik itu? Ya. Yang kedua tadi terkait zakat ya, zakat emas itu, zakat emas ataupun yang lainnya. Termasuk tadi ada tabungan pendidikan atau investasi lainnya yang kemudian dikeluarkan adalah hasil dari investasi itu. Nah, terkait suku Ustadz, terkait suku kita ini ya, suku SBSN ya. SN. Nah, itu apakah termasuk bagian dari investasi
Ya, sehingga yang dikeluarkan zakatnya adalah bagi hasil dari investasi itu. Ya, misal kita punya duit 100 juta, ya. Iya. Kita investasikan ke suku, kemudian bagi hasilnya ternyata dalam 1 tahun mungkin 100 juta nggak nyampe ya, memenuhi nisab ya. Nah, apakah suku itu sendiri dikeluarkan zakatnya dari bagi hasil atau dari uang yang kita investkan ke suku itu? Tuh. Ada yang pertanyaan ketiga lupa saya. Lupa. Tapi dua itu aja, Ustaz. Kira-kira itu, Ustaz. Syukran, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, Ustaz. Pertanyaan itu dulu. Baik. Terima kasih, Pak. Jadi terkait dengan suku itu nilai 85 gram emas itu dari bagi hasil dari pendapatan dari kupon yang diterima ya, diterima. Jadi jika bagi hasil pendapatan yang diterima oleh si pemegang sukuk dalam 1 tahun itu misalnya 50 juta, berarti memang belum wajib zakat. Tapi sebenarnya begini yang perlu dicatat juga, kan sebenarnya kalau kita banyak pendapatan yang sejenis harusnya digabung ya. Misalnya kita punya SBSN, kemudian suku korporat, suku korporasi, kemudian kos-kosan. Nah itu sebenarnya harusnya digabung tuh. Di total kalau nyampe baru tunaikan 2,5%. Sekali lagi dari bagi hasil, karena apa? Kenapa dari bagi hasil? Menurut saya dari bagi hasil tuh karena kalau emas kan memang idle, tetapi kalau ini tuh ada underlying, ada modal diputar, ada usaha real, ada underlying aset, itu lebih mirip pada investasi dan perdagangan. Sehingga lebih cocok kepada investasi dan perdagangan, sebagaimana kalau kita merujuk kepada fikih zakat Al-Qardawi, itu masuk dalam kategori ada modal, ada underlying, ada namanya al-ittijar. Jadi mengikuti hadis Samurah bin Jundub, karena yang beruna anu khirja sodakoh miman wa'iduhu lilbai. Yang kedua, terkait dengan emas ya, yang wajib zakat setiap tahun jika memenuhi kriterianya. Sesuai dengan simulasi yang saya jelaskan di awal. Simulasinya kan dia bukan kapan emas nyampe 85 langsung wajib zakat, tetapi apabila emas nyampe 85, kemudian jalan argo 12 bulan, tidak berkurang 85 berwajib zakat. Begitu seharusnya. Dalam prakteknya sih nggak mudah nih wajib zakat nih dengan kriteria seperti itu. Nah, kenapa sih wajib zakat dari total dan tahunan? Karena salah satu hikmahnya adalah jadi jangan sampai semua penempatan kita di emas. Karena emas itu idle. Jadi harusnya tidak semua ke emas. Tidak semua ke emas. Jadi sebagian ke kos-kosan misalnya, sebagian ke sekuritas crowdfunding gitu. Jadi diversifikasi karena kalau ke emas terus jadinya dari sisi idle itu idle, makanya laki-laki itu dilarang untuk memakai cincin hilyah ya. Kenapa? Salah satu makosidnya adalah karena modal yang seharusnya berputar, seharusnya jadi kos-kosan ya, 10 pintu, 12 pintu, menjadi tidak gitu. Begitu makosidnya ya, hikmahnya seperti itu. Ini baru teringat yang ketiga, boleh Ustaz ya? Iya, iya. Ya, yang ketiga gini Ustaz. Jadi tadi Ustaz menyinggung terkait zakat kita disalurkan ke lembaga yang formal ya, bahkan di lintas negara untuk apa? Untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza dan sebagainya. Nah, mungkin masalahnya Ustaz, bisakah kita nitip zakat kita itu lembaga yang formal itu? Sementara pernah saya lakukan itu, mereka mengatakan
kalau zakat mungkin untuk keluar nggak bisa katanya, saya bingung juga nih. Tapi tetap saya titipkan, tapi saya niatnya tetap zakat tuh. Zakat untuk Palestina misalnya kan. Niatnya tetap zakat, tapi oleh mereka dicatat sebagai yang lain lah gitu ya. Dicatat sebagai apa? Mungkin sebagai pengeluaran kemanusiaan dan sebagainya. Nah, itu nyampe nggak kira-kira Ustadz? Niat saya bahwa saya ini akan berzakat lewat lembaga zakat dengan niat zakat, tapi oleh mereka kemudian disalurkan dalam bentuk dana kemanusiaan atau donasi kemanusiaan dan sebagainya. Kira-kira gitu, Ustaz. Bisa nggak dijembatani, Ustaz? Niat saya ini udah zakat nih. Betul. Terima kasih, Ustaz. Iya, betul, Pak. Jadi jika itu sudah terjadi, di mana donasi kita itu memang zakat mal, zakat, tapi dicatat sebagai dana kemanusiaan, tetap itu berpahala zakat dan menggugurkan kewajiban zakat kita. Nah, yang kedua, jika memang ingin dicatat sebagai zakat, mungkin ke lembaga zakat ya. Jadi lembaga zakat, karena lembaga zakat itu diaudit ya, sudah setahun sekali. Itu salah satu butir auditnya adalah pencatatan pembukuan yang terpisah antara satu zakat. Nah, jadi namanya ada zakat muqayyad, zakat yang peruntukannya khusus seperti Palestina, korban bencana, sama yang zakat tanpa peruntukan. Itu secara pencatatan pembukuan itu ada PSAK-nya dan sudah ada. Kalau tidak mencantumkan, berarti itu adalah pelanggaran terhadap regulasi sebenarnya. Kalau tidak mencantumkan zakat. Jadi mungkin jika memang ingin dicatat sebagai zakat, mungkin ke lembaga zakat karena dia diaudit ya. Gitu. Baik, Ustaz. Nanti saya coba konfirmasi karena ke RZ, Ustaz. Ke RZ soalnya. Oh, kalau ke RZ dicatat sebagai zakat insya Allah. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Pak Farihin, Ustaz. Menyambung sedikit Ustaz, mungkin karena tadi sempat menyinggung mengenai 85 gram ya Ustaz, ini juga di kolom chat sebenarnya sudah ada pertanyaan juga dari Bapak Rio Hindersah ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz. Nah, bila take home pay tahunan sudah setara dengan nisab 85 gram, jadi gaji maksudnya gitu ya, disetarkan 85 gram, bahkan lebih, namun biaya-biaya yang dikeluarkan seperti bayar hutang, kebutuhan pokok sehari-hari, pendidikan anak, dan sebagainya, ternyata malah jadi mengurangi nisab tersebut. Maka apakah tetap harus diwajibkan berzakat, Ustaz? Seperti itu. Iya. Jadi mungkin ada dua jawaban. Yang pertama, saran saya sih dari bruto. Jadi faktor pengurang, ya THP itu. Jadi faktor pengurang adalah pajak. Jadi setiap kita menerima salary, langsung aja auto debit. Dibuat auto debit, langsung disalurkan zakatnya kali 2,5%. Itu yang pertama, kesimpulan jawaban. Yang kedua, kalau kita merujuk kepada fikih, memang bulah boleh. Jadi boleh ditunaikan dari net, boleh juga ditunaikan dari bruto atau gross, boleh juga ditunaikan dari bruto relatif. Faktor pengurangnya pajak. Kalau dari net, memang faktor pengurangnya adalah utang jatuh tempo, cicilan rumah, dan lainnya yang di bulan ini, atau utang jatuh tempo atau kebutuhan primer. Nah, yang pertama ini kelihatannya proporsional, tetapi memang yang dibutuhkan kudu ada standarisasi pengeluaran. Karena kalau kita memilih net ini, itu sangat terpapar dengan gaya hidup, lifestyle. Jenis sekolah anak, kemudian rumahnya 2 lantai apa 3 lantai yang dicicil, kemudian begitu. Pokoknya intinya nggak ada yang zakat aja kalau pakai net itu. Jadi seakan-akan dia tuh proporsional, tapi karena belum ada standarisasi, akhirnya yang seharusnya bukan primer jadi primer semuanya. Jadi primer semuanya jadi. Nah, jadi kalau menurut saya walaupun bulah boleh dari bruto relatif, dari THP itu jadi pilihan. Bersihkan 2,5%, insya Allah itu pilihan yang lebih berkah, lebih bermanfaat ya. Baik, terima kasih Ustaz. Begitu ya Bapak Rio, jadi lebih baik gitu Ustaz ya, amannya dari THP itu. Gitu. Selanjutnya tadi ada di
chat untuk raise hand ada Bapak ya, Bapak Agam Reynaldi, Riza Erlanda. Silakan Bapak Agam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Selamat pagi. Mohon izin bertanya terkait tadi mungkin menyambung zakat penghasilan tadi ya Ustadz. Zakat penghasilan itu kan atas penghasilan kita sudah dikenakan zakat. Nah, atas mungkin sisa dari penghasilan kita tabung sebagai emas. Nah, saat emas kita sudah melewati nisab, apakah berarti itu dikenakan zakat juga? Jadi nanti saat melewati nisab ada zakat penghasilan sekaligus juga ada zakat emas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saat zakat emas kita mungkin tahun depannya gitu. Tahun ini mungkin sudah 85 gram, tahun depannya menjadi 100 gram. Itu yang kita zakatinya di 100 gramnya atau pertambahannya? Mungkin itu pertanyaannya Ustaz. Terima kasih. Iya. Pertama terkait dengan surplus pendapatan kita sudah ditunaikan zakatnya, kemudian kita tabung. Selama dalam periode tersebut sebenarnya itu sudah bersih, sudah gugur kewajiban dalam periode tersebut. Jadi misalnya kalau kita zakatnya bulanan, kemudian ada surplus, berarti selama 1 bulan itu berarti uang tersebut sudah tertunaikan. Kalau kita memilih zakatnya tahunan, bulan ini berarti selama 11 bulan berarti sudah bersih, sudah tertunaikan dana itu, zakatnya. Itu satu. Yang kedua, begitu pula kalau surplus tersebut kita tabung, jenis tabungannya adalah giro untuk dana darurat. Jadi disimpan mampir di tabungan untuk kebutuhan 2 pekan lagi, 3 pekan lagi. Nah, untuk status dana darurat juga tidak wajib zakat karena sesungguhnya uang itu akan tidak ada karena peruntukannya sudah menunggu. Yang ketiga, kalau memang untuk investasi berarti dia terhitung 12 bulannya setelah melewati periode ya, melewati periode. Jadi jadi misalnya kita ada surplus tabungan, zakatnya kan misalnya bulanan, berarti dia akan terhitung argonya ya setelah 1 bulan, setelah 1 bulan. Jadi misalnya kita mengeluarkan zakatnya 2 ya, berarti setelah melewati periode baru dihitung. Itu nomor 3. Nomor 4 nih supaya jelas ya. Nomor 4 nih ilustrasinya misalnya kalau memang investasi ya sudah melewati periode. Kalau dalam periode kan udah bersih ya, tidak ditunaikan lagi. Nah, kalau dibelikan emas berarti dia kapan nyampe emasnya 85 gram emas berarti itu tuh baru nyampe argo bulan pertama dari 12 bulan. Jadi hitungan 12 bulan bukan dari sejak tabungan kita dibelikan emas, bukan. Dari sejak emas kita nyampe 85 baru ditunggu 12 berikutnya. Apabila selama 12 bulan tidak berkurang, emasnya di posisi saldo minimum 85 baru wajib zakat. Kalau melihat siklus ini sih sepertinya kriterianya cukup ketat. Tidak semuanya akan wajib zakat nih kalau seperti ini. Karena tadi bulan satunya itu nyampe 85, ditunggu 12 bulan, saldo per bulannya tidak kurang dari 85, maka di bulan ke-12 akhir baru ditunaikan 2,5%. Demikian Bapak. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Agam, Ustaz. Ustaz, menyambung sedikit tentang zakat Ustaz. Ini ada satu pertanyaan di kolom chat Ustaz. Nah, ketika kita memberikan zakat gitu ya, tidak melalui lembaga penyalur, tapi kita langsung gitu, bahkan kita memberikan ke adik kandung gitu, itu apakah harus ada akad gitu ya Ustaz? Misalkan ini loh aku kasih zakat misalkan gitu Ustaz. Iya, tidak harus diucapkan. Jadi tidak harus diucapkan. Yang wajib adalah kita berniat. Karena ibadah kudu ada niat. Jadi kalau melafalkan tidak harus. Jadi dengan niat berarti kita sudah ijab,
dari yang bersangkutan, yang adik kita tidak perlu qabul. Jadi kalau contohnya ini bantuan untuk kamu, tidak ada kata-kata zakat, tidak ada ini donasiku, itu tetap sah. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Malik. Imam Malik mengatakan begini, jadi tidak wajib menyampaikan ini zakatku. 1, 2, masih kata Imam Malik. Bahkan apabila kamu menduga kuat, apabila disampaikan ini zakatku, ia akan tersinggung, maka pilihannya lebih baik tidak disampaikan ini zakatku. Walaupun itu adalah zakatmu gitu. Begitu kira-kira dari Imam Malik ya. Baik, terima kasih Ustadz. Sedikit lagi Ustadz, tadi mengenai yang berhak menerima zakat, ini ada yang bertanya, melanjutkan, kalau mertua itu apakah termasuk orang tua Ustadz? Iya, Mertua, ya. Betul. Jadi dengan kita berkeluarga kan kita punya 2 orang tua. Jadi kedua-duanya, baik orang tua kita ataupun orang tua istri, atau bagi istri, orang tuanya dan orang tua suami, itu dua-duanya adalah wajib nafkah kita sebenarnya. Jadi wajib nafkah kita. Mereka harusnya diberikan hak dari amplop nafkah, bukan amplop zakat. Kecuali yang boleh ya sedekah. Kalau sedekah, jadi kita bersedekah dari amplop sedekah kan ada, mungkin ada zakat, ada sedekah. Nah yang boleh itu ya dari sedekah atau nafkah. Baik, terima kasih Ustadz. Silakan Bapak Ibu, mari kita gunakan kesempatan ini untuk memperdalam, ya. Silakan bagi yang mau raise hand atau di kolom chat, kami persilahkan. Ini ada satu terbaru Ustadz, mungkin merecall aja, maaf Ustadz dan admin. Jadi emas yang menjadi 100 gram tadi, yang akumulasi tadi mungkin ya, yang wajib zakat 85 gram, atau hanya selisih 15 gram saja Ustadz, dari Pak Sidik. Oh iya, maaf tadi luput ya. Jadi berarti nilai yang wajib zakat yang sudah berusia 12 bulan. Berarti selisih tadi karena belum berusia 12 bulan, nambah di tengah jalan, ya berarti belum. Jadi misalnya gini, itu pilihan pendapat sih ya, pilihan pendapat. Salah satunya seperti yang saya sampaikan. Berarti ilustrasinya kalau misalnya Januari ya, 100 gram, di bulan ke-11 nambah jadi 110. Nah, salah satu pendapat fikihnya berarti yang wajib zakat ya 100. Yang 100 berarti itu pendapat fikih pertama. Pendapat kedua ya dari rata-rata saldo, dibuat rata-rata aja. Rata-ratanya berapa? Jadi bukan 100, bukan 110. Berarti rata-rata saldonya berapa, baru kemudian kali 2,5%. Begitu ya. Baik Ustadz, terima kasih. Ustadz, ini ada satu pertanyaan yang mungkin di luar topik ya. Menanyakan Bapak Didi Pamungkas, jika Ustadz sudah menjawab, Bang Bulion ya ini maksudnya. Bang Bulion halal atau haram Ustadz? Bang Bulion. Ya, sebenarnya Bang Bulion itu kan yang baru dapat izin mungkin 2 di Indonesia ya, setahu saya. Kalau lihat dari fiturnya, kalau merujuk kepada POJK terkait, itu aktivitas Bank Bulion, aktivitas utama Bank Bulion adalah titipan seperti SDB, Safe Deposit Box. Kan itu kalau di BSI atau Pegadaian Syariah ada aman tuh, halal. Yang kedua, perdagangan. Nah, kalau di BSI itu tadi jual beli emas via digital melalui Bion. Nah, itu aman, jual beli tunai berarti. Jual beli tunai, selanjutnya dititip atau dijual atau digadaikan atau ditransfer atau cetak fisik. Yang ketiga, aktivitas bulion itu adalah simpanan. Simpanan ini maksudnya adalah DPK. Nah, ini belum ada, setahu saya sih belum. Ini masih karena baru ya aturan bulion ini, jadi sedang mempersiapkan produk perizinan ke OJK untuk membuat DPK isinya emas. Sedangkan kalau pembiayaan menurut saya sih belum ada produk yang mendapatkan izin dari otoritas untuk pembiayaan emas. Jadi terkait dengan bulion berarti yang kalau contohnya BSI yang ada itu adalah
titipan berarti SDB, atau perdagangan berarti beli emas via Bion, sedangkan untuk simpanan dan pembiayaan ini masih dipersiapkan. Yes. Baik, terima kasih Ustaz. Begitu ya Bapak Didik Pamungkas. Semoga sudah cukup ya jawabannya ya. Silakan Bapak Ibu hadirin semuanya yang ingin memperdalam, kita masih punya waktu sedikit lagi. Silakan. Ya. Ya, Assalamualaikum Mas Ya, Nur. silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Tony, mohon izin. Saya Khatib Wijaya dari Organda, Sekjen Pak. Izin mungkin pertanyaannya barangkali sedikit flashback ke belakang Ustadz ya. Karena kaitannya dengan zakat emas yang dikecualikan membayar zakat. Itu adalah ketika emas kita gunakan, dipakai, dan juga atau dalam keadaan gadai. Namun barangkali begini Ustadz ya, kita sharing saja Ustadz. Ketika seseorang atau teman-teman punya emas yang jumlahnya cukup besar, kemudian emas itu tidak digunakan namun digadai, tetapi gadainya itu dalam rangka untuk mengamankan karena tidak mau menyimpannya di suatu tempat. Nah ini apakah juga termasuk harus membayar zakat? Karena barangkali kita ini berangkat dari innamal a'malu binniyat tadi Ustadz sampaikan ya. Semua berangkat dari niat, karena kalau tidak ini nanti akan menjadi presiden persepsi di antara kita. Mungkin mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Maaf Ustadz, mungkin masih mute mic-nya. Jika yang dimaksud dengan gadai itu adalah kita membutuhkan dana tunai 10 juta. Kemudian menggadaikan, kita butuh uang 100 juta. Kemudian kita gadaikan emas 90 gram. Nah, 90 gram itu berstatus gadai sudah 12 bulan. Nah, jika contoh ini benar, seperti pertanyaan, maka emas tadi tidak wajib zakat, karena salah satu kriteria emas wajib zakat itu dimiliki secara sempurna atau milkiyah tamah. Sedangkan dengan statusnya sebagai gadai, maka ia tidak dimiliki secara sempurna oleh si pemiliknya, karena emasnya di tempat lain, tidak bisa dieksekusi oleh pemiliknya gitu. Jadi walhasil emas yang statusnya gadai itu tidak wajib zakat. Izin Ustadz, barangkali tadi kurang sedikit tambahan pertanyaannya terkait dengan barang itu, barangkali yang dimiliki seseorang atau masyarakat kita semua, gadainya itu dalam rangka investasi. Tentunya tadi, makanya innal a'malu binniyat tadi ya, karena di situ ada nilai marketnya kan, ada keuntungan dan sebagainya. Mungkin itu Ustadz yang dimaksud. Tapi gadai ya? Ya, tapi digadai dalam rangka keamanan daripada emas itu sendiri daripada nyimpan di rumah. Oh, mungkin disimpan kali, bukan digadai. Digadai Ustadz, ada itu, teman seperti itu digadai. Jadi lebih aman. Iya, ya, atau kita ke substansinya aja ya. Jadi Ya, kalau memang yang dimaksud adalah misalnya disimpan, berarti kategorinya dia wajib zakat. Dia wajib zakat apabila statusnya itu dimiliki, ditabung, berusia 12 bulan, dari sejak bulan pertama minimum 85. Berarti kalau kira-kira substansinya sebenarnya itu miliknya sempurna, berarti tetap wajib zakat. Oke, terima kasih Ustadz. Ya. Baik, terima kasih Pak Khatib, Ustadz Oni. Mungkin satu lagi Ustadz berkenan, Bapak Awawa Abdul Wasi, ya, Bapak Awawa Abdul Wasi, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izin bertanya terkait tadi yang disampaikan, saya sempat juga bertanya ya Ustadz, ada dari sebagian penceramah gitu ya Ustadz,
terkait misalkan tadi yang elektronik emas gitu ya. Ada yang berpendapat bahwa itu tetap di apa haram karena dianggap tidak yadin biadin gitu. Apakah itu pendapatnya dari apakah tadi yang disampaikan Ustadz sebagai alat tukar atau seperti yang kita sekarang ini kan emas bukan sebagai alat tukar ya Ustadz ya. Betul. Nah, Betul. terus yang kedua kalau untuk kan sekarang juga untuk emas ini ada yang model emas seperti emas antam atau dalam bentuk dinar gitu ya. Nah, dalam bentuk dinar itu apakah untuk perhitungan zakatnya tadi nisabnya itu digabungkan atau tidak? Terus pada saat misalkan mencapai nisabnya perhitungannya kalau digabung seperti apa Ustadz? Yang dipakai buybacknya kan mungkin harganya berbeda ya antara dinar sama emas itu. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi tadi misalnya ilustrasinya di A ini memiliki beragam emas ya, ada dinar, ada logam mulia, ada yang lainnya. Nah, maka pertama kesimpulan jawabannya digabung. Teknis jawabannya adalah kita tahu dulu, jadi harga emas hari ini berapa. Kalau yang dirujuk Antam kan tadi 2 buyback ya, jadi kriterianya harga jual karatase 24, jadi 24 karat. Jadi harga jual hari ini tadi 2,3 sekian, hampir 2,4. 2.400.000 per gram. Nah, kali 85 itu berapa? Nah, kemudian emas yang beragam ini yang karatasinya beragam, ada dinar lainnya. Nah, coba divaluasi totalnya berapa. Jika hasil valuasi ini nyampe ke nilai harga emas buyback 24 karat, berarti wajib zakat. Kalau belum, berarti belum wajib zakat. Nah, kemudian yang pertanyaan pertama tentang ya dan biadin. Ya, betul. Jadi memang kalau dari sisi fikih ini ada 2 pendapat. Bagi sebagian yang mengatakan bahwa emas itu hari ini alat bayar, alat tukar, berarti memang setiap transaksi tukar menukar emas, beli emas, itu memang kudu spot, kudu tunai, dan tidak boleh ada cilem-cileman, tidak boleh ada cicilan emas gitu. Tapi kalau mengikuti pendapat sebagian seperti fatwa DSN merujuk pada Imam Malik, Imam Syafi'i yang mengatakan emas saat ini tuh beda dengan emas pada masa Rasulullah. Emas saat ini itu jadi komoditi, maka tidak perlu ya dan biadin. Begitu Bapak Allah. Syukur atas penjelasannya. Ya. Baik, terima kasih Pak Wawa, Ustadz, Oni. Ini ada satu lagi sebenarnya pertanyaan dari Bu Jumiarsih, namun sebenarnya sama Ustadz tadi yang penambahan di tahun berjalan gitu ya. Bu Jumiarsih nanti mungkin bisa menyimak di potongan klip yang akan kita upload selanjutnya. Ustadz dan Bapak Ibu sekalian, mungkin karena keterbatasan waktu ya, kita cukupkan dulu kajian kita hari ini. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan, dan tentu seperti tadi yang kami sampaikan bahwa kami sangat mengundang Bapak Ibu untuk bisa memberikan survei, Bapak Ibu bisa berikan masukan, harapan, mungkin tema dan lain sebagainya di acara kajian selanjutnya, dan insya Allah kita akan tindak lanjuti. Dan sedikit Ustadz, sedikit lagi mungkin sebagai penutup Ustadz, mungkin kami meminta Ustadz untuk satu closing statement gitu ya, bagaimana supaya kita yang saat ini sedang marak gitu ya dengan investasi emas itu tetap aman, berkah, dan penuh halalan seperti itu Ustaz. Mohon maaf Ustaz, masih mute itu mic-nya. Ya, alhamdulillah, terima kasih ini kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan menjadi wasilah silaturahim, belajar. Mudah-mudahan ini juga menjadi wasilah bahwa kita itu telah berikhtiar agar seluruh aktivitas kita ini sesuai syariah, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala.
Itu saja, mudah-mudahan kita juga dimudahkan Allah untuk menunaikan tuntunan syariah ya, melakukan aktivitas kita sesuai dengan tuntunan syariah. Demikian. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Allah ma'ina ala dzikrika wa syukrika wa syukratik. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya hadirin, insyaallah dengan hikmah Allah Ta'ala ilmu yang kita dapat hari ini menjadi penerang ya dalam mengelola rezeki dan mempertahankan serta menambah keberkahan hidup kita. Amin. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Oni. Terima kasih Ustadz atas ilmu yang diberikan. Kemudian tim panitia Bintang Rohani Islam Sekjen Kemenkeu dan seluruh peserta yang telah hadir dengan penuh semangat. Ustadz dan Bapak-Ibu sekalian, ini kalau kami cek tadi ada sekitar 200 orang dari seluruh penjuru negeri Ustadz. Alhamdulillah insyaallah. Dan mewakili panitia, tentu kami mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan yang ada. Insya Allah kami akan terus berbenah dan bantu kami untuk terus memperbaiki pengelolaan kajian Bintal dengan memberikan evaluasi dan saran ataupun harapan pada tautan. Nah ini sudah ada QR-nya, silakan Bapak Ibu bisa mengisi. Baik, mari kita tutup kajian pagi ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih Ustadz. Kita tutup ya kajian bersama-sama dengan pantun boleh? Emas disimpan di dalam peti, nilai terjaga sepanjang masa. Ilmu hari ini pasti bersemi di hati, menuntun langkah menuju ridho ilahi yang luas tak terkira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.